Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial permintaan ataupun requestan. Judul video kita hari ini adalah cara atasi 8 GB RAM terpasang tapi hanya 5,9 GB usable dan sejenisnya. Kawan-kawan, apakah laptop ataupun komputer kamu memiliki RAM sebesar 8 GB, tetapi yang hanya terbaca mungkin 5,9 GB, hanya 4 GB, atau juga mungkin kurang daripada 4 GB tersebut? Mau tahu penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, saya beritahu dulu orang yang meminta tutorial ini, sekaligus juga saya akan memberikan beberapa contoh RAM yang tidak sesuai dengan jumlah RAM yang terpasang di laptop ataupun komputer kamu. Mari kita lihat dulu teman-teman ya. Saya akan mulai dengan orang yang memintanya ini dari Zero. Dia bilang begini, ini 31 menit yang lalu ya. Pak, laptop saya punya RAM 8 GB, tapi kenapa usable-nya cuma 5,94 GB ya? Cara mengatasinya gimana Pak? Teman-teman, sebenarnya orang yang meminta tutorial semacam ini banyak sekali ya. Ada sekitar 5, tapi kebetulan hanya ini yang saya berikan fulfill, saya penuhi permintaannya. Kenapa? Karena ini agak sedikit kompleks ya. Oke, teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung lihat saja lagi beberapa contoh ya daripada yang RAM-nya itu tidak sesuai dengan yang dia pasang dengan yang usable. Kita lihat sini teman-teman. Ini contohnya ya, dia memasang RAM 8 GB, tetapi yang usable-nya hanya 2,9 GB saja. Ini masih menggunakan Windows yang lama teman-teman ya. Kemudian ini juga, nah ini sama banget dengan orang yang meminta ya. RAM-nya itu 8 GB, yang usable-nya 5,94. Ini sama banget teman-teman ya, 8 GB terpasang yang usable 5,94 GB. Ini sama banget dengan orang yang meminta. Kasusnya sama ya. Kemudian ini dia terpasang 8 GB teman-teman, DDR3, yang terbaca hanya 4 GB saja. Jadi macam-macam teman-teman. Kemudian ini yang terakhir teman-teman. Ini dia memasang 16 GB dan yang terbaca cuma 7,93 GB saja yang usable. Oke, kamu sudah lihat ya 4 contoh teman-teman. Nah, dari contoh itu semua teman-teman ya, kamu bisa lihat betapa mereka berbeda-beda semuanya. Sekarang mari kita bahas dulu kenapa itu terjadi. Ada beberapa penyebab, saya akan berikan 2 penyebab saja teman-teman. Penyebab yang pertama, ini pasti banget karena kamu menggunakan integrated graphic card atau graphic cardnya on board, atau kartu grafis kamu menyatu dengan prosesor kamu. Jadi dia mengambil teman-teman RAM kamu itu yang misalnya sebesar 8 GB cuma jadi 6, berarti yang 2 GB itu diambil untuk tentu saja video cardnya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua teman-teman, bisa saja ya kalau kamu menggunakan misalnya Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya, tapi tidak untuk Windows 11. Jadi 7, 8, dan 10 itu kamu menggunakan Windows yang 32 bit. Saya ulangi lagi, kamu menggunakan Windows 32 bit yang mana maksimum RAM-nya itu hanya 4 GB saja teman-teman. Jadi meskipun kamu taruh 8 GB, 16 GB, 32 GB, tetap yang terbaca paling gede hanya 4 GB saja. Jadi itu 2 alasan utama. Nah, sekarang mari kita masuk kepada cara untuk mengatasinya. Sekali lagi teman-teman ya, ini akan ada 3 cara. Tidak harus kamu jalankan semuanya. Kalau cara pertama sudah bisa ya, lupakan aja cara kedua atau cara ketiga. Kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama itu melalui yang namanya system configuration. Bagaimana caranya? Kita masuk ke sini teman-teman, search ini, kamu tulis aja system configuration. Ini sudah ada system configuration teman-teman. Kita masuk sini. Ini Windows 10, Windows 11 sama aja teman-teman. Kita masuk sini. Di sini teman-teman, kamu masuk kepada yang boot ini bootnya ya. Kemudian kamu masuk kepada advanced options, opsi tingkat lanjut yang ini. Nah, teman-teman, siapa tahu kamu tercentang di sini ya. Siapa tahu kamu tercentang begini. Nah, kamu lepaskan ini teman-teman. Kamu jangan centang, atau bahasa Inggrisnya uncheck, centangnya lepaskan. Setelah itu kamu oke kan. Nah, kalau kamu disuruh untuk restart, langsung kamu restart teman-teman. Ya, itu yang pertama ya. Jadi jangan lupa, kalau kamu disuruh restart, kamu langsung restart.
Oke, lalu lihat hasilnya. Mudah-mudahan sudah bisa kembali. Saya perlihatkan teman-teman punya saya ya. Kita masuk dulu Task Manager ini teman-teman, Task Manager. Ini memori saya teman-teman, kita masuk ke performance. Nah, kamu lihat sini ya, punya saya itu 32 GB, yang terbaca 31,8. Ini normal teman-teman. Ya, artinya punya saya alhamdulillah nggak ada masalah. Kecuali kalau seandainya yang terbaca seperti kamu lihat tadi ya, misalnya terbacanya 16 GB, berarti itu bermasalah. Oke, kamu sudah lihat cara pertama tadi melalui sistem configurations. Nah, cara yang kedua teman-teman, ini saya harus matikan dulu desktop saya dan saya akan menggunakan HP saya. Yani, kamu masuk kepada BIOS kamu dan kamu rubah grafik configuration-nya. Caranya gimana? Nah, sebelum kita masuk BIOS teman-teman, saya akan perlihatkan dulu cara untuk masuk BIOS-nya ya. Jadi kalau kamu menggunakan Windows 10, Windows 11 sama saja teman-teman. Kita masuk Windows Logo plus i setting teman-teman. Nah, di setting ini kamu masuk kepada sistem. Kalau Windows 10 agak beda caranya ya. Yang jelasnya kamu cari saja nanti teman-teman ya. Di Windows 10 juga recovery ini. Nah, kemudian kamu masuk sini advanced startup ya. Kamu advanced startup, kemudian kamu restart. Nah, sebelum saya restart teman-teman, saya akan save dulu ocehan-ocehan saya ini, karena kalau tidak saya save pasti akan gagal semua video saya teman-teman. Jadi saya save dulu ya video saya. Oke, sekarang saya sudah memasang, saya sudah siapkan saya punya HP teman-teman. Jadi sekarang kita masuk restart ini teman-teman, jangan lupa ya masuk restart ini. Kita restart ya. Restart now. Kita tunggu teman-teman. Ini jadi sekaligus juga saya memberitahu cara masuk BIOS atau BIOS ataupun UEFI. Jadi apakah kamu menggunakan BIOS atau UEFI? Kalau kamu menggunakan Windows 10 dan 11 sama saja teman-teman caranya. Oke, di sini teman-teman, kamu masuk kepada ini, troubleshoot yang ini. Di troubleshoot ini kamu masuk kepada advanced option yang ini. Nah, di sini teman-teman, kamu masuk yang ini, UEFI firmware settings. Jadi mau BIOS kayak mau UEFI kayak sama aja teman-teman. Kamu masuk sini, biarpun BIOS tetap ini namanya. Kita masuk sini teman-teman. Kita restart. Oke, kita sekarang sudah di BIOS, dalam BIOS teman-teman ya. Teman-teman, ini nggak semuanya sama, BIOS orang itu nggak semuanya sama. Jadi saya akan berikan contoh yang ini, kemudian juga saya sudah berikan contoh untuk di laptop saya. Kebetulan saya ada laptop ini, dan saya sudah juga, ini saya menggunakan Asus teman-teman ya. Ini Asus, laptop Asus ini. Oke, kamu lihat situ Asus ya. Jadi nanti ini beda, caranya beda teman-teman, tapi saya sudah print screen yang ini. Yang Asus ini saya sudah print screen caranya. Nah, di sini teman-teman, kamu masuk kepada advance yang ini ya. Masuk advance ini. Sekali lagi, setiap BIOS nggak sama caranya teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah cari tahu ya, saya sudah research, saya punya BIOS ini. Kamu masuk kepada video ini. Nah, kemudian di sini ada IGD minimum memory yang ini. Nah, pastikan teman-teman dia 64 ya, 64 MB. Ini ada 3 pilihan di sini, 3 atau 2, kita lihat dulu. Ada 3 pilihan teman-teman ya, ada 32, ada 64 dan ada 128. Kamu pilih yang 64 saja teman-teman. Ya, kamu pilih 64 saja. Kenapa? Semakin besar kalau kamu misalnya cari yang 128 atau pilih 128, nanti semakin kecil kamu punya RAM ya. Jadi kamu pilih yang 64, setelah itu kamu keluarin teman-teman. Kalau seandainya kamu melakukan perubahan, makanya kamu harus save dulu, kamu save ini. Oke, udah gitu lalu oke kan. Setelah itu kamu pilih F10, save and exit. Oke, jangan lupa ya, kalau saya pilih F10, saya oke kan. Saya masuk dulu teman-teman. Sekarang kita sudah di dalam teman-teman ya. Setelah itu jangan lupa kamu langsung cek kembali caranya, tentu saja kamu sudah tahu caranya ya. Kita masuk Task Manager. Nah, di sini kamu masuk performance. Kemudian kamu lihat lagi apakah sudah cocok, belum berubah atau gimana. Oke, itu jangan lupa. Oke, jadi itu tadi BIOS yang berada di komputer saya ini teman-teman. Saya menggunakan Intel NUC 11 ini. Nah, sekarang saya berikan contoh tadi yang dari laptop Asus saya ya. Ya, saya sudah ambil dia punya snapshot ataupun dia punya print screen teman-teman. Saya kasih lihat sini ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi pertama-tama ini kalau Asus teman-teman ya. Kamu masuk dulu BIOS kamu atau UEFI kamu. Ya, ini ya. Ini gambarnya beda dia. Kamu sudah lihat itu. Jadi masing-masing BIOS itu beda lah, atau masing-masing UEFI itu beda. Nah, dari sini teman-teman, dari dashboard ini kamu masuk kepada advanced setting. Sama juga. Tadi juga kamu lihat ya, kita masuk advanced setting. Nah, dari advanced setting ini teman-teman, kita menuju kepada yang keduanya. Nah, kamu di sini ada pilihan juga sama advanced juga. Kalau tadi itu namanya
namanya video, kalau di sini adalah namanya graphic configuration. Nah sini ya, advanced graphic configurations. Nah kebetulan di Intel NUC saya tadi itu tidak ada graphic configuration ya, ada namanya videos. Kamu sudah lihat tadi ya. Jadi di sini pilihannya langsung 64 teman-teman, sama dengan yang tadi juga. Cuman bedanya di sini 64 M aja, kalau tadi kan 64 MB. Sebetulnya harusnya NB. Kita klik next teman-teman. Nah, dia juga kalau dia ada cuman 2 pilihan teman-teman. Ada yang 32, ada yang 64. Kalau tadi kan 32 MB, 64 MB dan 128 MB. Ya, jadi sekali lagi tergantung daripada kamu punya BIOS ataupun kamu punya UEFI. Masing-masing beda teman-teman. Oke, kamu sudah lihat caranya ya. Nah, kalau misalnya ya, sekali lagi kalau misalnya kamu sudah melakukan perubahan itu tetapi masih tetap gagal juga, kita masuk pada cara yang ketiga. Dan kebetulan sekali cara yang ketiga ini saya baru saja lakukan teman-teman di Asus saya yang saya kasih lihat tadi ya, yakni update BIOS kamu. Nah, alhamdulillah saya sudah melakukan update tadi BIOS saya teman-teman. Asus saya itu saya sudah update BIOS sebanyak 5 kali teman-teman. Jadi semakin kamu update, kamu punya hardware itu semakin baik jadinya. Jadi segala-galanya itu akan mulus. Jadi itu 3 cara teman-teman. Nah sekarang sebetulnya teman-teman ini ada kabar gembira. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan sebetulnya kalau seandainya saya kasih lihat lagi ya. Ini kabar baiknya nih teman-teman. Tadi kan kabar buruknya, sekarang kabar baiknya. Misalnya 8 GB kamu punya RAM, kemudian yang usable-nya 5,9. Ini yang 2 GB ini sebetulnya digunakan untuk videografis teman-teman. Justru sebetulnya semakin bagus. Cuman orang terkadang itu dia kok 8 GB cuman kepake 6 GB, yang 2 GB kemana? Sekali lagi saya katakan sebetulnya kamu tidak perlu khawatirkan. Cuman kan orang dia kira gimana gitu ya. Padahal itu sebetulnya nggak jadi masalah. Justru sebetulnya baik kalau kamu pemain game ya, karena yang 2 GB itu nggak hilang teman-teman. Dia nggak hilang. Dia justru pergi ke video grafis kamu. Kenapa? Karena kamu adalah integrated. Karena punya kamu adalah yang on board ya, yang di share, yang dibagi. Nah, makanya dia seolah-olah hilang padahal tidak hilang. Oke, mudah-mudahan kamu senang ya. Kamu senang dengan berita ini. Kalau seandainya kamu tidak bisa mengembalikan kamu punya 8 GB, kamu yang 8 GB ini hanya dapat 5,9 GB saja. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya itu bagus. Cuman orang terkadang nggak mau melihat hal yang seperti itu. Alright, I guess that's it. Saya kira itu teman-teman ya. Video kita hari ini cara atasi 8 GB RAM terpasang tapi hanya 5,9 GB usable dan sejenisnya. Dan sejenisnya di sini maksudnya ya terserah 4 GB ya, jadi misalnya 2 GB atau 16 GB, jadi 8 GB atau 32, jadi berapa GB lah. Kalau kamu masih ada pertanyaan atau kamu masih penasaran dengan tutorial ini, kamu tanyain aja di kolom komentar. Thank you for watching folks, thank you for watching friends, peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.